Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mauda dengan NIM 2279009 dari program studi perdagangan internasional. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Baik, yang pertama yaitu sektor mana yang paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia. Baik, sektor yang paling terpengaruh digital Indonesia yaitu e-commerce, di mana e-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet, di mana e-commerce ini telah mengubah proses jual beli dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka di toko konvensional menjadi secara online. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Baik, yang pertama yaitu ada kesenjangan digital, di mana kesenjangan digital adalah kesenjangan yang terjadi antara orang-orang yang memiliki akses terhadap teknologi dan internet dengan mereka yang tidak. Kesenjangan ini dapat terjadi di antara individu, baik itu di rumah, tangga, bisnis, ataupun wilayah-wilayah geografis. Kemudian selanjutnya ada keamanan cyber, di mana keamanan cyber ini adalah upaya untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital. Keamanan cyber penting karena data pribadi dan sensitif seperti informasi pelanggan dan rahasia dagang serta perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian selanjutnya itu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas memiliki peran penting dalam ekonomi digital, baik negara berkembang karena membuka peluang kerja yang baru serta meningkatkan daya saing di negara di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu inklusi keuangan di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada regulasi, di mana regulasi ini adalah peraturan, kebijakan, atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau badan otoritas lain untuk mengontrol serta mengatur atau mengawasi suatu aktivitas atau perilaku. Regulasi dapat berlaku di berbagai bidang seperti keuangan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan teknologi informasi. Dan juga regulasi ekonomi digital bagi negara berkembang bertujuan untuk melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce. Kemudian selanjutnya itu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi inklusif, kesenjangan antar kelompok dan wilayah dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, di mana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dengan beberapa cara, ya, seperti yaitu meningkatkan internet. Yang pertama yaitu memperluas infrastruktur, terutama di daerah tertinggal, terdapat dari yang terdepan dan teratur. Kemudian selanjutnya yaitu menjamin akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi semua orang. Kemudian selanjutnya yaitu ada mendorong
literasi digital, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Kemudian ada memperluas layanan pemerintah secara elektronik atau biasa disebut dengan e-government. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Ekonomi digital berdampak pada pasar tenaga kerja dengan menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, serta dampak tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama membuka peluang kerja baru terutama di sektor teknologi informasi, desain, grafis, dan pemasaran digital. Selanjutnya itu menciptakan lapangan kerja untuk ahli teknologi, pengembang, dan instruktur perangkat lunak. Dan selanjutnya itu menciptakan lapangan kerja untuk ahli konten dan desain yang bertugas merancang lingkungan yang virtual. Kemudian selanjutnya ada menciptakan lapangan kerja untuk ilmuwan data, ahli statistik, insinyur, pembelajaran mesin, serta ahli AI. Ekonomi digital tidak akan bisa maju tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ini. Oleh karena itu, talenta digital perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan digital yang inklusif, serta dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan dan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital tidak lepas dari kebutuhan atas iklim bisnis yang kondusif yang dibarengi dengan berbagai upaya informasi struktur yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu juga dapat digunakan untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Kemudian khususnya untuk ekonomi digital, pemerintah terus mendorong digitalisasi usaha mikro kecil menengah untuk mempromosikan kehadiran perusahaan rintisan atau startup teknologi baru dan mempercepat pemanfaatan teknologi digital baik di sektor utama maupun di perekonomian. Kemudian selanjutnya itu peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Khususnya untuk ekonomi digital, pemerintah terus mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, menengah untuk mempromosikan kehadiran perusahaan rintisan atau startup teknologi baru dan mempercepat pemanfaatan teknologi digital di sektor-sektor utama perekonomian. Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah transformasi digital, di mana transformasi digital ini tidak hanya didasarkan pada internet, tetapi terutama pada teknologi digital terbaru yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, sehingga kita bisa memengaruhi tidak hanya masyarakat dan ekonomi, tetapi kita juga bisa memengaruhi di bidang industri dan transportasi. Proses digitalisasi ini salah satu telah diciptakan peluang bagi produk di mana teknologi dan proses baru. Di sisi lain, digitalisasi atau yang disebut dengan gangguan digital telah membawa ancaman bersama, di mana ancaman ini seperti dalam setiap revolusi industri lainnya, adalah bentuk atau tantangan baru bagi pemberi kerja dan karyawan, sehingga teknologi besar serta layanan digital mengubah aturan ketenagakerjaan dan persyaratan kompetensi. Kemudian selanjutnya yaitu keamanan cyber dalam ekonomi digital dan etika dalam ekonomi digital. Yang pertama itu keamanan cyber. Keamanan cyber merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi digital karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya, sehingga
Sehingga ada hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan cyber dalam ekonomi digital. Yang pertama itu adalah keamanan data pribadi, di mana data pribadi merupakan aset yang berharga serta rentan terhadap serangan cyber, di mana pelanggaran data dapat berdampak buruk pada individu dan organisasi seperti pencurian identitas dan penipuan keuangan. Kemudian selanjutnya ada keamanan transaksi digital, di mana transaksi digital ini seperti kartu debit, kredit, dan dompet digital melibatkan data sensitif yang rentan terhadap serangan cyber. Kemudian selanjutnya adalah regulasi keamanan cyber, di mana regulasi dapat eh, mengharuskan penyedia layanan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparansi mengenai layanan mereka, sehingga regulasi juga dapat memastikan bahwa penyedia layanan keamanan cyber melindungi data konsumen dengan standar keamanan yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari presentasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.